Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu baitihi, keluarganya, dzurriyyahnya, semua keturunannya, pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita yang terus berupaya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam majelis taklim. Dan ini sebaik-baik cara kita bertaqarrub, sebaik-baik cara kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mempelajari ilmu syariah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sesuai tema yang kemudian sudah jenengan baca di media sosial, judulnya yang ingin kita diskusikan malam ini adalah orang tua dan pendidikan anak. Kenapa materi ini yang kita pilih? Karena kami lihat pendidikan yang diharapkan oleh semua orang tua, biar tidak salah kita dalam berpersepsi, ternyata hal utama yang menentukan sukses atau tidaknya, berhasil atau gagalnya, luar biasa anak itu atau biasa-biasa saja, ternyata diawali dari keadaan di dalam rumah. Maka kita sejak dulu lumrah sekali mendapati bagaimana orang tua kita dulu didik anaknya di rumah. Biasanya orang tuanya kalau tani, disiplin, bangun pagi, pulang sore, kerja keras, cenderung sifat-sifat baik itu nurun ke anaknya. Atau misalkan orang tuanya pegawai, entah swasta atau negeri, yang punya rutinitas pagi harus berangkat jam sekian, pulang jam sekian, liburannya hari apa, itu nurun ke anaknya tertibnya, yang baik-baiknya. Ya tentu kita ingin yang baik nih, yang buruk kan masing-masing punya bagiannya. Termasuk misalkan kalau orang tua kita misalkan anggota militer, cenderung anaknya juga dididik untuk disiplin sebagaimana orang tuanya dididik di tempat kerjanya atau di tempat ngabdinya kepada negara ini. Dari sini sebenarnya kita tahu bahwa ternyata orang tua itu dengan segala kelebihan dengan kekurangannya ternyata akan mempengaruhi tumbuh kembang anak, baik bapaknya, baik ibunya. Jadi saat kemudian kita punya visi misi besar, besok anak-anak ini harapannya hafal Quran 30 juz, harapannya anak-anak besok bisa melanjutkan usaha orang tua, harapannya, dan ini yang paling penting, anak-anak kita lah besok yang saat kita meninggal dunia yang mimpin sholat jenazahnya, terus mendoakan kita orang tuanya dengan segala kekurangan kita, yang kemudian terus berbakti, meneruskan amal soleh orang tua. Makanya biasanya kalau orang tua dulu sering sodako hari Jumat, biasanya sifat seperti ini nurun ke anak. Wah, dulu bapak saya kalau Jumat mesti ke masjid itu ngantongi buat kotak infak. Oh, dulu bapak saya itu sama teman-temannya punya gerakan bagi-bagi beras hari Jumat. Oh, dulu bapak saya kalau hari Ahad yang lainnya liburan, kita keluarga diajak bakti sosial sebelum nanti jalan-jalan. Itu terkenang di benak anak-anak kita, sadar atau tidak. Makanya di sini saya bawa kitab karangan Dr. Munir Ghotban. Beliau ini pakar sejarah. Kitab yang beliau tulis ini fenomenal sekali, ada 9 jilid seperti ini. Judulnya tentang tarbiyah pendidikan. Tetapi yang menarik saat beliau kemudian bicara tentang pendidikan, beliau sangat konsen terhadap sirah Nabi SAW. Beliau sangat prihatin
maksudnya prihatin itu perhatian dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu, kemudian dipraktekkan kepada para sahabat. Makanya di mukadimah kitab ini yang ingin saya sampaikan sebagai awal mula mukadimah kajian malam ini, beliau menyebutkan unsur tarbiyah atau kita bilang rukun pendidikan. Beliau menyebutkan di sini salah satu ada 3. Yang pertama murabbi, pendidik gurunya atau orang tua. Kemudian wal manhaj, konsep, kurikulum, metodologi. Yang ketiga adalah unsur mutalaqqa litarbiyah, yaitu anak didik. Berarti kan dalam rukun pendidikan sebenarnya kita punya 3 hal ini sesuai dengan apa yang beliau tuturkan dalam kitabnya sebagai mukadimah, bahwa dalam proses pembelajaran pendidikan sebenarnya kita tidak butuh gedung yang bertingkat, kita tidak butuh SPP yang mahal, kita tidak butuh buku-buku pelajaran yang tebal-tebal. Itu semua sifatnya penunjang. Apa kemudian yang menjadi pokok pondasi utama? Ada 3 tadi. Ada gurunya, di sini orang tua ngambil peran sangat penting. Kemudian bagaimana cara dia mendidik anaknya? Ini nanti sesuai dengan wawasan dan pengalaman orang tua yang tadi saya sempat singgung. Yang orang tuanya punya background apa, cenderung anaknya dididik seperti itu, tentunya yang nilai-nilai positif. Yang ketiga adalah anak itu sendiri sebagai objek tarbiyah, objek pendidikan. Makanya yang menarik dalam dunia pendidikan itu, objeknya yang ingin kita bentuk itu sebenarnya manusianya. Bagaimana kemudian manusia ini menjadi objek utama dalam proses pembelajaran waktu itu. Nabi SAW sebagai gurunya, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun, Al-Qur'an, hadis Nabi SAW sebagai kurikulumnya, kemudian para sahabat itu sebagai murid-muridnya. Maka jenengan dapati bahwa ternyata gurunya saja sebaik-baik guru, konsepnya saja sebaik-baik konsep wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muridnya siapa? Generasi terbaik umat ini, para sahabat. Makanya hari ini kita mungkin bersedih tapi juga bahagia. Bersedih kenapa? Karena dari 3 unsur yang membentuk generasi para sahabat dulu, kita sedih karena ada 1 unsur yang hilang, yaitu Nabi SAW. Sebagai guru terbaik kita nggak dapat rezeki yang dapat para sahabat dulu ridwanullah alaihim. Tetapi untuk konsep kurikulum, Al-Quran masih utuh, hadis Nabi SAW bahkan semakin mudah kita akses dengan adanya buku, adanya aplikasi di zaman modern ini. Jadi dari 3 kita hanya kehilangan 1. Sehingga ini pentingnya nanti saya mau nyinggung pembahasan tentang ittiba. Ittiba itu mengikuti. Wah, masa zaman modern sekarang kita disuruh mengikuti. Wah, ini kan pembelajaran konvensional, tidak modern. Yang modern itu kan observatif, meneliti, mengemukakan pendapat sendiri, diteliti sendiri, nanti sesat sendiri, biarin. Ini kemudian yang menarik, dalam ajaran syariat kita itu ada istilah yang namanya ngikut. Ternyata di dalam ngikut itu ada barokah. Ya, bahkan saat kita kemudian ngaji perkara keimanan, diterimanya amal seorang hamba itu ternyata syaratnya 1 ikhlas, yang kedua ngikut Nabi SAW, ngikut ilmunya, nggak boleh ngarang. Ada ranah-ranah yang kita manusia walaupun punya akal dilarang berinovasi. Tidak semua syariat memang iya, tapi secara umum syariat itu tauqifi, wahyu dari langit. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Makanya lafadz saat mensifati Allah Subhanahu wa taala, mensifati nabinya,
wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW itu ngomong itu bukan hawa nafsu, ndak ditambahi, ndak dikurangi. Itulah kemudian gelar Al-Amin yang didapat orang yang sangat dipercaya masa jahiliyahnya, apalagi saat diangkat menjadi nabi dan rasul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini saya mungkin tidak akan bahas detail terkait dalil. Tapi saya mau mengangkat tema biar lebih mudah dipahami, yaitu dari pengalaman ulama kita yang kita kenal namanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Lah kitab Ihya itu kan sebenarnya kitab tasawuf, tapi di dalamnya banyak sekali ilmu, termasuk di dalamnya ada konsep pendidikan. Dari kitab Ihya itu beliau juga menyinggung konsep pendidikan anak. Apa makna anak? Anak itu artinya yang belum mumayyiz sama yang sudah mumayyiz sebelum dia balik. Kalau sudah balik itu sudah masuk kategori dewasa karena sudah balik. Oh iya, berarti kalau kita bicara pendidikan anak, berarti pendidikan yang dimana anak usia dari lahir sampai kemudian ketemu maksimal 15 tahun. Karena tandanya orang balik itu ada 3. 1 dan 2, apabila sudah mimpi basah laki-laki atau perempuan sudah haid saat umurnya minimal 9 tahun komariah. 9 tahun komariah itu 9 tahun hijriah gitu. Makanya masing-masing orang tua harus punya daftar tanggal lahir anaknya bulan hijriah. Untuk ngepasi anak ini mimpi basah sudah genep 9 tahun belum. Kalau sudah atau yang perempuan sudah haid berarti sudah dewasa. Ini yang 2. Yang ketiga, kalau belum mimpi basah, kalau belum keluar darah haid bagi wanita, maka jika umurnya sudah genap 15 tahun, maka dia sudah dianggap dewasa, sudah dihukumi orang dewasa. Kenapa dewasa ini menjadi konsen yang dibicarakan para ulama terutama dalam kitab fikih? Karena yang namanya dewasa itu berkaitan erat yang namanya taklif. Taklif itu kewajiban tanggung jawab menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa isi syariat? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka seperti hari ini, malam ini kita di masjid, ini kita sedang menjalankan syariat. Sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim. Di sisi lain kita juga meninggalkan larangan. Apa itu? Seperti saat kita hadir majelis taklim, kita tidak maksiat. Saat menghadiri majelis taklim tidak mendolimi temannya. Saat menghadiri majelis taklim nggak sempat maling. Harinya dalam satu keadaan kita sedang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Mungkin yang paling sering kita dengar pembahasan tentang melaksanakan. Tapi ingat ternyata meninggalkan larangan itu juga bagian dari ketakwaan, syariat juga. Maka kalau misalkan kita ketemu orang nganggur, yaitu sebenarnya sedang menjalankan syariat. Apa itu meninggalkan larangan? Tidak bermaksiat, tidak neko-neko, itu sudah lumayan. Zaman sekarang mungkin ya sudah bagus daripada kan mendingan. Intinya namanya taat itu adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini kaitannya kalau orang sudah balik. Makanya balik itu sangat penting. Bagaimana sekolah dasar dalam syariat kita mengajarkan anak-anak ini harus dipersiapkan besok kalau balik sudah siap nanggung dosa, kalau dia maksiat sudah siap menjalankan ibadah untuk mendapatkan pahala. Makanya dari kecil ada tata caranya. Lah ini konsep Imam Ghazali ini yang mau saya bacakan. Sebenarnya ini kitab Ihya yang besar itu kemudian diringkas sama para alim ulama, diantaranya jadi kitab Riyadhatus Sibyan yang isinya nadzuman. Dulu saya pribadi ngajinya sama Syekh Muhammad Said, orang Yaman, ketemunya di Sudan. Mungkin kalau rezeki bisa kita kaji sampai nanti rampung.
Tapi saya tidak tahu jadwalnya kapan. Bagian panitia yang mikirin jadwal nggih. Pokoknya saya siap gitu saja. Yang mau saya sampaikan malam ini terkait intisari dari apa yang ingin beliau sampaikan, yaitu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya itu berkaitan tentang pendidikan anak. Ini perlu jenengan catat, kita perlu agak fokus, ya santai tidak masalah tapi tetap fokus. Pertama, beliau ini saat berbicara tentang pendidikan anak menyiapkan usia balik, hal utama yang membuat anak itu siap adalah keimanan dari dirinya sendiri. Pembahasannya iman. Apa itu iman? Iman itu pembahasannya berawal dari keyakinan yang dia terima, wawasan dari lingkungan sekitarnya. Misalkan orang tuanya ngasih wawasan, nah kamu kalau pengen minta apa-apa, sholat 2 rakaat, minta sama Allah ya. Nah hari ini kamu sakit, tahu nggak siapa yang ngasih sakit? Ini Allah. Nah lihat itu matahari sebesar itu, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Ini keyakinan sederhana yang diawali sebenarnya dari apa? Edukasi orang tua. Dengan bahasa dan kemampuan masing-masing. Saya yakin setiap orang tua punya cara yang berbeda gitu. Ada yang sambil dimarahin, ada yang sambil bawa rotan, ada yang diajak majelis taklim, pokoknya macam-macam lah. Enggak masalah. Tapi yang unik, Imam Ghazali itu beliau rahimahullahu taala menyebutkan bahwa keimanan bagi seorang anak itu tidak bisa dinalar karena mereka belum sampai usia balik. Apa maksud dari balik? Balik itu maksudnya nalar logika seorang manusia itu sudah sempurna. Sehingga umumnya orang kalau akal sehat yaitu tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Lah ini kasusnya anak-anak ini jangankan balik, tamyiz saja belum. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu bukan Baitul Mal tamyiz ya. Tamyiz itu fase di mana anak itu bisa ke WC sendiri, bisa makan sendiri, tahu mana ini kertas lipat, mana ini uang. Nah, jadi sudah mulai bisa mikir. Jadi tamyiz itu fase awal di mana nalar seorang anak bisa mulai berjalan walaupun belum sempurna. Sempurnanya nanti kalau sudah balik. Lah anak kalau sebelum dia tamyiz, main dan lain sebagainya, maka penanaman iman kata Imam Ghazali dimulai dengan akhlak. Akhlak itu apa bentuknya? Gampang, 3 hal. 1, adab makan, 2, adab minum, yang ketiga adab pakai baju. Ini yang bilang beliau, bukan saya. Saya hanya nukil saja. Tapi kan terus kita mikir, loh kenapa Ustaz? Apa masalah makan, minum, pakai baju? Tiap hari kan kita sudah bilang juga Ustaz. Ini ada yang beda Bu. Beda antara kita kalau tahu wawasannya dari orang alim sama kemudian kita nyimpulkan sendiri itu beda. Kata Imam Ghazali, di dalam pelajaran adab makan, adab minum dan juga adab berpakaian, di situ ada pembelajaran akidah dan syariat. Kenapa makan, minum dan berpakaian? Karena anak mulai dari keluar dari rahim ibunya, aktivitas mereka sejak kecil itu ya makan, ya minum, ya berpakaian. Jadi ini 3 aktivitas yang tidak mungkin tidak dilakukan. Mereka dari kecil ya makan, ya ASI itu konsumsi. Dari kecil sama orang tuanya sudah dipakaikan pakaian. Yang menarik nanti saat kemudian kita kaji lebih dalam terkait doa makan coba. Misalkan kita ambil doa yang paling singkat pembahasan tentang bismillah. Kalau mau makan bismillah. Karena dalam hadisnya saat Nabi SAW duduk makan sama anak-anak kecil, kata Nabi nama, ya gulam samillah, nak sebut bismillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ini 3 kalimat ini tuh pertama samillah ini pelajaran akidah. Apa itu? Sebut nama Allah. Tiap kali makan sebut. Loh makan ini apa hubungannya dengan Allah?
Makan ini saat anak tahu tiap kali makan bismillah, tiap kali makan bismillah, semakin besar, semakin besar, semakin besar, mikir, kenapa saya bismillah tiap kali makan? Ternyata memang rezeki ini dari sumbernya Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya dari awal itu talqin, dituntun untuk melaksanakan adab-adab sehari-hari. Harapannya nanti saat dia sudah dewasa, logikanya sudah sempurna, keimanan itu bisa sangat melekat. Dan ini kata Imam Ghazali, bisa jenengan lihat di setiap orang awam. Apa makna orang awam? Orang awam itu orang yang tidak punya waktu belajar. Hari-harinya bukan sibuk untuk ngaji, belajar, nyatet, baca, ndak. Hari-harinya sibuk rutinitas harian, ya kerja, ya ke pasar, yang ngurus anak. Lah saat kemudian orang awam itu kita lihat, mereka itu dari kecil nggak ada yang ngatamin kitab gitu, ndak ada. Yang kemudian hafal Quran sampai paham dalilnya apa, nggak ada. Tapi orang awam zaman mbah-mbah kita atau mungkin zaman orang tua kita, nggak rajin ngaji tapi sholat 5 waktu nggak pernah ditinggal. Coba. Hari ini kan aneh kan? Anak-anak itu saat kemudian mereka punya banyak informasi, tahu sholat itu wajib, bahkan ngikutin akun YouTube, Instagram isinya nasihat-nasihat agama, tapi sholatnya bolong-bolong. Jadi yang keliru itu sebenarnya informasinya apa memang orangnya yang error? Gitu loh. Lah orang tua dulu tuh saat minim informasi, tapi iman yang mereka dapat itu ternyata berawal dari budaya. Budaya makan bismillah, budaya habis makan minum alhamdulillah, budaya pakai pakaian ya berdoa. Dari budaya itu ternyata iman itu bisa nggak copot loh. Saya punya cerita menarik, bahkan mbah saya, mbah dari ibu yang di daerah Serumbung Magelang, itu mbah yang judulnya itu tidak ngaji, bukan lulusan pesantren. Tapi mbah itu termasuk yang wakaf masjid sampai hari ini dipakai masjidnya. Mbah itu termasuk yang bawa agama Islam di desa itu zaman PKI waktu itu mau masuk ke sana. Artinya apa? Kalau nggak ada Islamnya, ya mesti jadi PKI. Tapi yang unik saat saya tanya Pak D saya, kan mbah itu anaknya ada 11, ibu itu anak paling terakhir, ibu saya. Jadi saya ini cucu paling kecil, Pak D-nya udah sepuh semua. Masih yang ada yang hidup itu kalau kemudian pas sowan ke sana saya tanya dulu mbah itu awal kali ngajarin masyarakat tentang syariat itu apa? Dari yang awalnya itu kosong, kemudian diinstal agama Islam itu caranya gimana? Ternyata yang menarik, yang diajarkan kepada masyarakat waktu itu adalah ritual budaya. Seperti yang hari ini kita dengar seperti tahlilan, selamatan, 7 harian. Yang judul besarnya adalah thoriqoh. Jadi mbah saya itu adalah inisiator thoriqoh Naksabandiyah di kampung. Mbah saya itu. Jadi kalau saya ada turunan thoriqohnya ya mungkin wajar. Tapi saya nggak bahas thoriqoh itu apa, hukumnya bagaimana, enggak. Saya cuma mau bahas, bayangin kalau waktu itu thoriqoh tidak diajarkan ke masyarakat, semua pasti tidak sholat. Karena waktu itu mereka datang pakai materi, dibawakan jagung, dibawakan sembako, murtad semua, sekampung. Makanya kemudian saat dengar cerita ternyata awal masuk dakwah Islam di tengah masyarakat yang waktu itu benar-benar kosong, ternyata lewat thoriqoh, itu kan membenarkan konsepnya Imam Ghazali bahwa ternyata keimanan itu bisa tumbuh bahkan sangat lekat melalui akhlak, adab, ritual yang hari-harinya mungkin kadang kita anggap ngapain sih itu kayak nggak ada ilmunya gitu, ngapain kayak gitu kayak nggak ada manfaatnya. Yang benar itu kan ini yang ada Quran hadis. Ya Quran hadis itu ya sudah pasti semua sepakat itu benar. Cuman masalahnya itu yang mau ngapal, yang mau ngaji, yang mau belajar itu enggak semua. Saya pernah tanya sama kiai saya, Pak Yai,
Masyarakat itu nek saya ajak ngaji Quran hadis kok nggak ada yang datang yo. Ya iyalah, masyarakat itu memang nggak doyan ngaji dasarnya. Lah terus senangnya apa Pak Yai? Ya senangnya diajak guyon saja. Yuk kamu guyon saja sama mereka sambil menanamkan adab dan akhlak. Ya rahasianya itu. Jadi pendidikannya itu ternyata diawali dengan adab dan akhlak. Bukan berarti tidak ada imannya, bukan berarti tidak ada ilmunya. Tapi saat itu menjadi ritual, jadi budaya, itu bisa sangat melekat tanpa harus berlogika seperti ahli filsafat. Tapi imannya itu seperti kayak para sahabat gitu loh. Jadi menarik kan? Belajar syariat itu terkadang gak butuh logika. Jadi ini peluang buat orang-orang bodoh. Gak butuh logika, karena kalau butuh logika kan hanya orang pintar yang bisa. Yang menarik syariat kita itu untuk semua golongan. Surga itu untuk siapapun. Makanya saat kemudian Imam Ghazali nerangkan konsep pendidikan seperti ini, kita jadi tahu termasuk sangat relevan dengan kondisi masyarakat kita. Masyarakat kita itu umumnya kayak gitu juga. Nah diundang misalkan sekarang ini di Bogor ada khataman kitab Sunan Tirmidzi sekian hari gitu. Itu kayak diundang, paling juga yang datang 1% dari warga di sekitar sana. Yang datang paling dari luar kota yang notabene backgroundnya adalah akademisi, praktisi, pendidikan, guru, santri. Kalau yang lain ya enggak, ya pengennya sholat gitu saja. Tapi enggak ada salahnya juga. Saya lanjutkan. Berarti apa? Setelah memahami konsep yang mau dibawa Imam Ghazali, karena ini sangat cocok sama anak-anak. Anak-anak itu diajak mikir nggak bisa. Nah, ini dalilnya Quran ini, surat ini, ayat ini. Nah, ini hadis sahihnya di Bukhari, nomor ini riwayat sahabat ini. Oh, jangankan anak-anak, bapak ibunya saja disebutkan kayak gitu malah ngangop. Wah, apa ini? Kok ngaji gak ono guyonnya, ini apa ini? Makanya kemudian lebih kepada kita fokus esensi. Esensi dari dakwah itu apa? Ya sudah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap orang yang dengar, mereka menambah iman, mereka tambah mantap sholatnya, tambah takut kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Esensi ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Saya lanjutkan. Baik. Nah, pembahasan tentang akhlak ini jenengan jadi paham nggih? Berarti untuk sampai ke usia balik kita butuh yang namanya keimanan. Iman itu jaminan. Iman itu jenengan nggak perlu CCTV. Bon, wah nanti di rumah tak kasih CCTV lah. Anak-anak pokoknya jam belajar harus kelihatan di CCTV. Kalau enggak tak hukum. Nggak perlu, boros. Mending CCTV-nya buat anak-anak jajan. Cukup tanamkan keimanan. Jenengan ada ndak ada mereka belajar. Jenengan hidup ndak hidup, sudah mati mereka tetap sholat. Itu iman. Lah, ternyata iman itu cara paling mudah ngajarkan kepada anak-anaknya dengan cara menanamkan akhlak. Akhlak ini saya kasih bocoran punya 4 titik fokus kalau kita mau fokus kepada akhlak anak-anak. Ini saya sharing kepada semua orang tua karena saya anggap semua orang tua itu praktisi pendidikan. Saya guru di pondok, jenengan itu ya guru di rumah. Jangan nganggap saya guru di pondok. Anaknya rewel di rumah, Ustaz tak kirim ke pondok ya. Ya bubar pondoknya, yang dikirim anak-anak beling semua. Harusnya ada kerjasama. Jenengan di rumah juga udah natar anaknya jadi baik, kirim ke pondok makin baik gitu loh. Jadi plus tambah plus gitu kan. Lah kalau di rumah udah -3 sampai di pondok cuma bisa +1, ya pulang masih banyak dan jadinya. Maka saya anggap semua orang tua itu praktisi pendidikan. Jenengan kalau diskusi pendidikan harus mantap, harus oke, harus merasa punya andil. Saya di rumah punya tanggung jawab besar gitu. Jangan, ini yang sering saya singgung waktu khutbah ta'aruf kalau ketemu wali santri. Saya bilang, Bapak Ibu, jenengan nitip anak kita terima dengan senang hati silahkan. Tapi kita minta kerjasama, nitip anak itu nggak kayak bengkel. Motornya mati di rumah dibawa ke bengkel, 1 minggu misalkan ditelepon, Ustaz anaknya gimana, udah hidup belum? Kan saya sudah bayar. Pendidikan gak gitu, wong ini manusia bukan
bukan kendaraan. Makanya kemudian akhlak ini saya bocorkan 4 konsen penting akhlak ini ya, fokusnya kepada 4 titik ya. 4 titik ini terbagi menjadi 2. 1 akhlak mulia yang harus dikerjakan, yang kedua akhlak tercela yang harus dihindari. Apa saja akhlak mulia yang harus dijaga? Yang pertama kasih sayang, menyayangi, yang kedua rendah hati. Wah, ini resepnya Imam Ghazali, bukan resepnya saya. Jadi jenengan sudah fokus saja ke ini. Ajarin anak, kakaknya sayang adiknya, adiknya sayang anaknya, orang tua sayang anak, anak sayang orang tua, sayang tetangga. Wih, kasih sayang pokoknya. Sama yang kedua rendah hati. Apa itu rendah hati? Ya tidak sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Bahasanya ke anak-anak ya sesuai versi jenengan sekalian gimana. Tuh. Misalkan ngajarkan anak kalau ketemu orang pengemis yang kurang mampu, yang sakit, diajak untuk saling bantu, diajak untuk bersyukur, diajak untuk memikirkan bagaimana setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Atau hari ini banyak sekali jenengan ke toko buku referensi yang bisa kita pegang untuk acuan ngajarkan 2 akhlak ini, kasih sayang dan rendah hati. Taib, akhlak yang kedua yang kemudian wajib dihindari, yang pertama hilangnya rasa malu. Enggak tahu malu. Hilangnya rasa malu ini jangan sampai. Ini kan tercela ya. Hilangnya rasa malu itu nanti jadinya kayak orang enggak punya malu itu loh. Yang kedua, sifat tamak. Tamak itu rakus. Seakan-akan dunia ini mau dipegang semua. Itu kan anak kecil kan waktu mereka belajar masalah kepemilikan, wah ini buku saya, ini mainan saya. Di situ peran orang tua. Oh nak bukunya berdua. Oh nak nanti gantian sama temen nih. Oh nak nanti ini bagi ya sama adik. Biar tidak tamak. Ini 4 jadinya kan. Tadi rendah hati, kemudian kasih sayang, ini kita masukkan ke sifat yang terpuji, akhlak yang terus kita pupuk. Yang 2 berikutnya hilangnya rasa malu, kemudian tamak, ini sifat-sifat tercela yang harus kita jauhin dari anak-anak. Dari 4 poin ini banyak sekali pengaruhnya, jenengan akan lihat nanti saat mereka dewasa. Misalkan bab kasih sayang. Kalau dari kecil sudah sayang sama siapapun itu sayang, apalagi yang kita tanamkan sayangnya kita orang beriman dengan sesama orang beriman, itu saat besar ngaji akidah walak wal barok itu tinggal angguk-angguk, sudah banyak pahamnya. Karena walaknya sama orang beriman, baroknya bencinya sama orang kafir, rampung. Hari ini kan dari kecil kan kita tuh nggak ada kasih sayang. Dari kecil kita tengkar, pas SD tawuran, sudah mulai besar terus debat-debat gak jelas, sampai kemudian berkeluarga, bilangnya sana kafir, sana bid'ah, yang benar cuman saya. Berantakan masyarakat kita. Dari mana akarnya? Dari kecil ndak punya rasa sayang. Dan begitu semua sifat nanti jenengan bisa teliti sendiri. Bagaimana ternyata sifat-sifat dasar ini saat kita beneran ngikut resepnya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala punya dampak yang luar biasa kepada anak kita. Rasanya tuh apa-apa nanti mudah. Anak-anak tuh kayak disuruh ini gampang, suruh itu gampang. Oh ternyata dari kecil fokusnya di penanaman akhlak ini. Baik yang terpuji dipupuk terus, yang tercela dijaga agar tidak masuk ke dalamnya. Belum ya? Sudah Isya ini? Oh belum. Oh ya, sebentar lagi. Tayo. Setelah kita bicara tentang kalau ini kan masuknya kalau kita bilang tadi rukunnya ada 3, gurunya, konsepnya, materinya, sama anak muridnya. Pembahasan akhlak yang 4 itu kategorinya masuk konsep. Ini konsep untuk pembelajaran pendidikan anak dari kecil. Kapan itu? Pratamyiz. Pratamyiz itu kan sebelum dia tamyiz, sebelum umur 7 tahun. Ya mudah, dari kecil itu ditanamin saja kasih sayang, rendah hati,
malunya terus dijaga. Malu itu baik sekali. Hari ini kita lihat orang-orang itu banyak yang nggak punya malu, ya. Apalagi di zaman saat kita lihat dunia internet itu makin merajalela, sampai yang terakhir kan apa nggih? Yang error terakhir ini apa? Film Barbie. Jangan udah update belum? Orang tua harus update. Mengikuti perkembangan anak. Jangan sampai anak pulang sekolah tahu-tahu pakaiannya pink semua. Kenapa ini kok pink? Nggak mau cerita, diam-diam. Ternyata di sekolahannya sudah kena virus Barbie. Gara-gara nggak punya malu. Makanya dari kecil ditanamkan rasa malu. Anak laki-laki langsung diajarin, nak pakaianmu yang ini. Anak perempuan diajarin, nak perempuan pakaianmu yang ini. Laki-laki jangan pakai yang perempuan, perempuan jangan pakai yang laki-laki. Malu, gitu loh. Malu, pembahasannya malu-malu aja. Nanti waktu gede apa-apa malu. Mau maksiat malu, mau nggak sopan malu. Apalagi maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dari pembahasan malu yang sederhana. Saya mau lanjut poin berikutnya. Saya masih punya banyak, tenang saja. Tentang apa? Pendidik, yaitu kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru di sekolahan, kita sebagai yang punya tanggungan. Entah itu anak, entah itu cucu, entah itu ponakan. Kita untuk menunjang 4 akhlak tadi, kita butuh yang namanya apa? Senjata. Saya tidak tahu istilahnya apa. Ini kriteria pendidik yang baik. Ada 4 juga. Yang pertama, ini poin pertama. Menjaga kehalalan nafkah. Orang tua bayi saat lahir pertama kali itu langsung minum ASI ibunya. Jadi orang tua sebelum punya anak jaga kehalalan makanannya. Satu ya, kategorinya jaga halal makanan. Ini pembahasannya panjang. Hadis yang paling masyhur dari Nu'man bin Bashir, pembahasan tentang apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, seterusnya sampai inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza sholahal jasadu kulluh, kalau baik semuanya baik, kalau dia buruk semuanya buruk. Faktornya diantaranya makanan. Kalau makanannya itu syubhat, apalagi waliyatubillah haram, ya mau dikasih obat apapun ya mental. Ya enggak, ibarat gelas ya, kalau isinya itu sudah kotoran, mau dikasih air sebanyak pun ya najis, namanya juga kotoran. Makanya menjaga kehalalan itu jadi poin pertama. Berikutnya yang kedua, menyediakan lingkungan. Ini kita bicara apa? Anak nggih, anak usia belum 7 tahun. Menyediakan lingkungan. Lingkungan jenengan kalau di perumahan, jenengan kalau di kampung, jenengan kalau di komplek. Ayo kerjasama. RT RW kita buat rumusan bagaimana anak-anak di komplek kita ini lingkungannya kondusif. Kondusif apa? 4 akhlak tadi. Saling menyayangi, rendah hati, malunya dijaga. Satu lagi apa tadi? Iya, sifat tamak, rakus. Ini konsolidasi antar orang tua. Ustadz nanti apa enggak rempong Ustadz? Ya seperti itu, didik anak itu serius. Kita yang punya lembaga pendidikan itu ya serius, enggak main-main. Ya itu sebenarnya potret seharusnya orang tua di rumah. Lah kalau misalkan orang tua di rumah itu kemampuannya terbatas, enggak masalah. Dibantu dengan tenaga pendidik yang lain yang ada di pondok pesantren. Tapi judulnya lembaga itu membantu. Membantu itu artinya kan sudah dimulai sama orang tua. Jangan terus mentalnya mental bengkel. Di rumah ndak tahu dandan motornya yang mati, anaknya bandelnya nggak karuan, wis pasrah bongkoan anaknya titip ke pondok. Mau sak mahal apapun pondoknya nggak bakal jadi. Wong dari sananya itu sudah rusak gitu loh. Makanya orang tua punya peran yang sangat penting. Tadi pagi saya baru ketemu sama wali-wali murid dari Askia yang kemudian saya ceritakan kisah keluarga Imron, di mana kisah singkatnya saat Pak Imron itu pengen sekali punya anak, qadarullah meninggal duluan sebelum anaknya lahir, tapi karena dari awal sudah niat anaknya jadi orang baik, akhirnya dibantu sama Nabi Zakaria.
melanjutkan pendidikan anaknya. Monggo nanti cerita sama Mas Desta tadi yang pagi hadir, bisa diskusi. Ya, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, membiasakan. Pembiasaan, judulnya pembiasaan. Kalau tadi pertama menjaga halal, nafkah yang halal. Yang kedua, menjaga lingkungan. Yang ketiga, pembiasaan. Anak itu kalau dibiasakan ya, itu kedepannya akan mudah. Maka dari kecil saat jenengan pengen anak besok seperti apa, hari ini ayo dibiasakan. Karena anak kalau dari kecil tidak terbiasa, nanti besarnya juga akan semakin susah. Tapi kalau dari kecil sudah biasa, besarnya itu banyak inisiatifnya. Nggak usah suruh, sudah inisiatif sendiri, sudah biasa. Yang keempat, yang terakhir, ini untuk menunjang 4 akhlak tadi nggih, termasuk berarti membiasakan saling menyayangi, membiasakan rendah hati. Makna rendah hati itu artinya orang tua jangan biasakan hidup hedon. Ini tak kerasin sekalian toh. Jadi artinya orang tua tuh kalaupun punya uang banyak, anak itu jangan difasilitasi VIP. Nanti rendah hatinya nggak dapat nanti. Lah kalau rendah hatinya rusak, cenderung nanti besarnya itu tukang, maling, korupsi, tamak, rakus. Makanya pembahasannya sebenarnya dalam, cuma nanti jenengan renungi sendiri ya. Kita waktunya terbatas, jadi saya mau rampungin ini. Pembiasaan. Yang keempat adalah menjaga. Makna menjaga itu artinya kita harus tahu lahir batinnya anak. Menjaga itu artinya kita bangun komunikasi, anak ke sekolah pulang. Nah gimana tadi di sekolah, belajar apa, ketemu siapa, ngapain saja. Pertanyaan yang mungkin kita orang tua capek juga ya. Tapi ini bagian dari tarbiyah, bagian dari kita menjaga anak kita biar tidak terkontaminasi. Yang namanya hidup dalam sebuah lingkungan, baik di rumah maupun di luar rumah, itu pasti punya pengaruh. Makanya saat kemudian kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dapat lingkungan yang bagus, alhamdulillah semua orang warga di sini senang ngaji, alhamdulillah itu nikmat. Karena orang yang baik sendiri itu tidak cukup untuk menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Sak komplek 50 kakak yang rajin jamaah cuma dia tok sama muadzinnya. Besok nek gempa bumi rumahnya duluan yang hancur. Iya, itu apa yang Allah sebutkan dalam Quran bahwa bala itu kalau turun rata semuanya. Yang rajin sholat, gak rajin sholat namanya sudah azab, semuanya kena. Apa yang menghalangi azab? Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan soleh sendiri tapi ngajak orang lain. Disinilah fungsinya kita bekerja sama, menciptakan lingkungan yang baik, sampai kemudian kita bisa menjalankan proses tarbiyah, mendidik anak ini dengan usaha yang maksimal. Saya rasa ini cukup, nggak masalah ya. Kesimpulannya berarti tadi kita berbicara tentang 3 rukun pendidikan, yaitu guru, kemudian kurikulum, dan juga muridnya. Yang kedua, kita juga bicara tentang konsep pendidikan Imam Ghazali yang beliau suguhkan di hadapan kita bahwa ternyata untuk menyiapkan seorang anak ke usia balik butuh yang namanya keimanan. Keimanan untuk anak di bawah umur 7 tahun yang belum tamyiz, yang belum bisa nalar, ternyata diawali dengan adab dan akhlak. Poin ketiga, kita sudah nyinggung bahwa adab akhlak yang terpenting yang kita jaga 4 tadi. Kasih sayang, rendah hati, kemudian menjaga rasa malu dan menghindari sifat tamak. Kemudian terakhir yang keempat, kita sudah menyinggung bagaimana kriteria kita sebagai pendidik orang tua, guru ataupun masyarakat. Bahkan para ulama menyebutkan kewajiban mendidik itu termasuk sampai ke pemerintah, gitu loh. Jadi ya orang tua di rumah lingkup terkecil, masyarakat sekitar, sampai ke tahapan pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita kan punya undang-undang yang menunjang itu kan. Entah dilaksanakan atau tidak kan kita minta agar dilaksanakan. Biar semuanya terjadinya insan yang bertakwa, ngoten kan. Seperti yang tertulis dalam undang-undang dasar.
Semoga ini apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa jadi bahan diskusi Bapak Ibu sekalian di rumah dengan keluarga, anak-anak semoga menjadi lebih baik. Cita-cita kita ya agar anak-anak itu menjadi lebih baik ke depan itu diawali dengan banyak berdoa. Jangan pernah putus asa untuk berdoa. Tetap doa terus, minta terus agar Allah berikan rezeki itu. Ikhtiar terus, jangan putus asa ya. Belajar dari kisah nabi-nabi kita terdahulu. Nabi Nuh yang dakwah 950 tahun, yo istrinya enggak beriman, enggak putus asa 950 tahun. Nabi Musa yang dakwah ke Bani Israel sekian tahun yang kemudian tak kunjung diterima dengan baik. Bahkan masyarakat yang memang dari awal tidak bisa menerima dakwah itu jangan sampai memupuskan harapan kita untuk selalu menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata itu dari saya pribadi, kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.